Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel I Can Learning ya. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajar pokoknya dimanapun, kapanpun, dan belajar dengan siapapun. Dan tetap semangat belajar dengan media apapun ya. Oke, dalam hitungan 5, bagi kalian yang belum subscribe channel ini ya, channel I Can Learning, silahkan subscribe sekarang juga. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, subscribe ya. Oke, bagi kalian yang sudah mensubscribe channel I Can Learning, semoga mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah dan memiliki masa depan yang cerah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan membahas mengenai soal SIMAK UI tahun 2019, soal asli ya, matematika dasar. Jadi, soal kelima ya. Bagi kalian yang ingin melihat pembahasan soal-soal yang lainnya yang sebelumnya, bisa dilihat di tab playlist channel I Can Learning ini mengenai pembahasan soal SIMAK UI ya tahun 2019. Oke, mari kita bahas sekarang. Untuk soal yang nomor 5 ini, kita akan mencari banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi. Ingat, bilangan bulat X. Bilangan bulat itu berarti ya bulat, tidak desimal, tidak pecahan ya. Jadi bentuknya bulat. Sehingga di sini dapat kita tulis di sini ya. Ingat, apabila ada suatu penyebut ya, misalkan fx di sini, maka ini syaratnya apa? Domainnya. Oke, sebelum kita mengerjakan ini, kita tulis rumusnya dulu ya, yakni syarat fx tidak boleh 0. Lalu apabila ada akar fx, yakni syaratnya fx-nya itu lebih dari sama dengan 0. Oke. Dan satu lagi, apabila ada akar tapi dia posisinya di penyebut, maka ini bentuknya fx-nya lebih dari 0 ya, nggak pakai sama dengan. Kenapa? Karena apabila menggunakan sama dengan, maka nanti hasilnya ya di sini tidak boleh 0 ya, penyebut itu tidak boleh 0. Oke. Sekarang kita mengerjakan soal ini. Ada soal min x kuadrat min 3, akar dari 3x kuadrat plus x min 2, x kuadrat min x min 12 dan seterusnya. Oke. Langkah pertama kita cari domainnya ya. Di sini kan ada akar ya, bentuk akar, dan yang di sini bentuk pembilang di sini. Oke. Yakni untuk akar dari 3x kuadrat plus x min 2, jadi kita tulis dulu syarat akar pada pembilang. Di sini ada tentang 3x kuadrat plus x min 2 ya. Jadi syaratnya gimana? Yakni 3x kuadrat plus x min 2 ini syaratnya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Ingat, masih menggunakan sama dengan, karena posisinya masih di pembilang. Sehingga dapat kita tulis di sini menjadi faktornya ya, 3x, di sini x. Ya, lalu yang satunya lagi kita buat lebih dari sama dengan 0. Yang dikali hasilnya min 2, lalu yang dijumlah plus 1. Maka dapat kita tulis di sini 1, di sini 2 ya. Agar menjadi plus 1, maka di sini plus ya, di sini minus, sehingga x yang pertama itu adalah 2/3 dan x yang ini adalah min 1. Kita tahu bahwa untuk lebih dari sama dengan 0, kita buat garis bilangan ya. Di sini min 1. Ingat, di sini menggunakan sama dengan, jadi kita harus bulatkan tebal ya. Jadi min 1-nya itu ikut dalam penyelesaian, sehingga di sini satunya lagi 2/3. Oke. Kita tahu bahwa di sini kita uji titik ya, 2/3 yang lebih dari 2/3 itu bisa 1. Kita cek saja ke sini, 3 kali 1 kurang 2 itu positif. 1 tambah 1 positif, sehingga positif kali positif ini hasilnya positif. Antara min 1 dan 2/3 ini kita substitusi saja, uji titik ya, 0 ya misalkan. 0, 3 kali 0 kurang 2 negatif. 0 tambah 1 positif. Jadi negatif kali positif itu negatif. Lalu ini hasilnya positif ya. Silakan dicek saja. Oke. Jadi di sini yang termasuk ya dalam himpunan penyelesaian, karena di sini lebih dari 0, maka yang diambil yang positif. Oke. Ini baru 1. Sekarang berikutnya di sini ada akar tapi dalam penyebut. Jadi kita tulis saja di sini syarat akar pada penyebut. Di sini syaratnya itu adalah yang di dalam akar ini harus apa? Lebih dari ya, lebih dari 0, tidak menggunakan sama dengan. Walaupun di sini untuk apabila ada fx di dalam akar, maka fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Namun posisinya di sini dia penyebut. Ingat, penyebut itu 0 itu tidak boleh.
ya. Jadi tidak boleh menghasilkan 0. Sehingga dapat kita tulis di sini yang penyebutnya yang di dalam akar itu 2x kuadrat plus 5x min 3 ini lebih dari 0. Oke, kita faktorkan di sini menjadi 2x, di sini x, agar menjadi plus 5 ya. Min 3 ini maka di sini kita tulis 3, di sini 1. Sehingga di sini plus, di sini minus ya. Oke, kita dapat nilai x-nya yang pertama adalah 1/2 dan ini x-nya min 3. Oke. Kita buat garis bilangan lagi. Di sini untuk x-nya min 3 ya. Ingat di sini tidak menggunakan tanda sama dengan ya. Ya, ini pertidaksamaan tidak menggunakan sama dengan, sehingga tidak perlu kita bulatkan hitam ya. Oke, yang di sini satunya lagi 1/2. Kita uji titik ya, setengah, lebih dari setengah itu yang sebelah sini pada garis bilangan yakni angka 1. Misalkan kita buktikan 2 kali 1 2 kurang 1 positif, 2 tambah 3 positif. Jadi yang di sini wilayahnya itu daerahnya adalah menghasilkan bilangan positif. Untuk min 3 sampai setengah, antara min 3 dan setengah ini kita pilih satu titik uji yakni 0 misalkan ya. Kita substitusi 2 kali 0 kurang 1 negatif, 0 tambah 3 positif. Jadi negatif kali positif itu negatif. Dan ini kita uji saja misalkan min 4. Min 4 kali 2 kurang 1 negatif, min 4 tambah 3 negatif. Sehingga di sini jawabannya positif ya, karena negatif kali negatif. Sehingga di sini yang kita ambil yang positif. Kenapa yang positif? Karena di sini lebih dari 0 ya. Oke. Oke. Langkah berikutnya di sini kita tahu bahwa kita tulis di sini ya, di bawahnya. Langkah berikutnya kita kerjakan di sini, yakni min x kuadrat min 3. Yang di sini akar dari 3x kuadrat plus x min 2 dibagi dengan x kuadrat min x min 12. Ini akar dari 2x kuadrat plus 5x min 3. Lalu kita lebih dari sama dengan 0 ya. Kita buat lebih dari sama dengan 0. Oke. Di sini kita tahu bahwa yang di sini tuh definitnya negatif ya, definit negatif. Kenapa disebut definit negatif? Karena ya negatif bukan satu ya, definit negatif. Karena hasilnya berapapun nilai x yang kita substitusi itu hasil negatif. Kenapa langsung disimpulkan ini definit? Ya, karena min x kuadrat min 3 ini tidak bisa difaktorkan. Sehingga apabila tidak bisa difaktorkan, kita langsung tentukan definitnya positif atau negatif. Ya. Cara mengecek ini tidak bisa difaktorkan atau tidak, langkah caranya itu adalah dengan mengecek ya. Oke, yang sebelah sini saja ya. Kita cek min x kuadrat min 3. Ini gunakan diskriminan ya. Kita cek diskriminannya. Rumus diskriminan itu b kuadrat min 4ac. B-nya itu 0 ya, 0 kuadrat dikurang 4 kali A-nya min 1 kali C-nya min 3. Ya. Oke. Langkah berikutnya berarti kita tulis di sini ya. Maka hasilnya 0. Ini min 4 kali min 1 kali min 3, jadinya min 12. Jadi hasil diskriminan itu negatif ya. Sehingga apabila diskriminan negatif itu tidak bisa difaktorkan ya. Jadi jangan kalian faktorkan ya. Sampai kapanpun tidak bisa difaktorkan ya apabila definitnya negatif, diskriminannya negatif. Sehingga kita tentukan definit negatif. Dari mana negatif ini yang kita dapat? Kita lihat saja dari koefisiennya yang pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya itu adalah min x kuadrat. Sehingga ini disebutnya definit negatif. Seandainya depannya ini misalkan positif gitu ya. Ya, misalkan positif x kuadrat ya, x kuadrat. Ya, misalkan x kuadrat plus 3. Ini kan juga tidak bisa difaktorkan. Maka ini definit positif. Definit positif ya. Tapi ini kan beda soal ya. Jadi kita hapus saja. Oke. Jadi di sini dapat kita tulis untuk ini definitnya negatif ya, definitnya negatif. Yang untuk x kuadrat min x min 12. Jadi yang ini kita tulis saja di sini menjadi negatif ya. Definit negatif. Kita tulis saja seperti itu. Definit negatif dikali dengan akar x kuadrat 3x kuadrat plus x min 2. Lalu dibagi dengan x kuadrat min x min 12 ya. Ini kita tulis menjadi x min 4 x plus 3. Lalu di sini menjadi akar ya, tetap sama. Di sini 2x kuadrat plus 5x min 3. Oke.
Untuk nilai akar ini akarnya sudah tadi kita tentukan ya di sini ya, syarat akar, dan di sini juga sudah kita tentukan di sini ya. Sehingga tersisa yang ini saja, x kuadrat min x min 12, yakni tersisa x sama dengan 4 dan x nya min 3. Jadi kita buat yang ini aja. Oke, yang di sini adalah min 3, yang di sini 4. Caranya itu kita uji titik. Ingat, uji titiknya ke persamaan yang di sini. Oke. Untuk akar ya, hasil akar ini pasti selalu positif. Ingat ya, ini selalu positif ya, hasil akar itu selalu positif. Yang ini juga ya, yang ini juga hasilnya selalu positif. Yang ini hasilnya positif juga. Kenapa positif? Ya jelas ini sudah ketentuan ya. Berapapun akarnya, contoh misalkan akar 9, tidak mungkin hasilnya min 3. Akar 9 itu 3 ya. Semua bilangannya untuk menghasil akar itu selalu positif. Jadi yang ini kita hitung aja. Kita uji titik misalkan 4, di sini sebelahnya 4 itu 5 misalkan. Masukkan ke sini substitusi 5 kurang 4 positif, 5 tambah 3 positif. Oke. Kita kalikan semuanya ini dan definite negatif ya. Jadi negatif kali positif kali positif kali positif itu hasilnya negatif. Dan untuk min 3 dan 4, antara min 3 dan 4 ini kita misalkan ambil titik uji 0. 0 kita substitusi ke x-nya ya. 0 sini. Yakni 0 kurang 4 negatif, 0 tambah 3 positif. Ya, jadinya negatif kali positif. Ya, negatif kali positif negatif ya. Sehingga negatif kali positif kali negatif kali positif itu nanti hasilnya positif. Lalu min 3 ini yang kurang dari min 3 kita pilihnya misalkan min 4 ya. Min 4 kurang 4 negatif, min 4 tambah 3 negatif. Jadi yang bawah ini negatif kali negatif ini menjadi positif. Jadi kita kalikan semuanya, hasilnya seperti apa? Negatif kali positif kali positif kali positif, sehingga menjadi negatif. Lalu yang kita ambil adalah yang, karena di sini lebih dari sama dengan 0, kita ambilnya yang positif. Ingat di sini min 3. Ini dari ketiga bilangan ini kita satukan ya dalam satu garis bilangan. Jadi kita buat irisannya. Oke. Yakni menjadi satu garis bilangan ya. Oke, semuanya. Yang paling kecil di sini, yang paling sedikit yakni min 3 ya. Min 3 kita tulis. Lalu ada min 1. Lalu di sini ada 1/2 ya. 1/2. Lalu 2/3. Lalu yang terakhir 4. Oke. Yang pertama ini min 1 dan 2/3. Min 1-nya ke kiri. Oke, seperti ini ya. Nah, 2/3-nya ke kanan. Lalu min 3-nya ke kiri. 1/2-nya ke kanan. Dan ini min 3 ke 4. Kita buat ya dari min 3 ke 4. Jadi yang irisannya yang paling banyak itu yang ini ya. Kita buat stabilo hijau. Nah, ini adalah hasil irisannya. Yakni hasil irisannya itu min 2 X kurang dari 4 ya. Min 2/3 maksudnya. Oke. Nah, yang ditanya itu adalah banyaknya bilangan bulat yang memenuhi, bilangan bulat X yang memenuhi. Jadi bilangan bulat yang memenuhi itu antara, oke, di sini bukan min 2 ya. Ini maksudnya 2/3. Jadi antara 2/3 dan 4 ini berarti angkanya adalah 1, 2 dan 3 yang memenuhi bilangannya. Sehingga terdapat berapa bilangan? Di sini ada 3 bilangan bulat. Oke, seperti itu. Sudah ketemu ya? Oke. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.